Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih kepada aku yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk presentasi, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Pertama-tama, perkenalkan saya Siti selaku moderator pada hari ini dan juga rekan-rekan saya. Perkenalkan nama saya Samika. Perkenalkan nama saya Alessia. Perkenalkan nama saya Nuri Keborosirai. Topik pembahasan hari ini yaitu badan usaha PT. Dan juga subbab pembahasannya meliputi definisi PT, dasar hukum PT, syarat tinggal PT, organ PT, tanggung jawab PT ketika mengalami kerugian, dan juga ketentuan penggunaan nama PT. Topik yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Sartika. Definisi PT atau perseroan terbatas. Istilah perseroan terbatas atau PT dahulu dikenal dengan istilah Namrodje-Vennootschap dalam bahasa Belanda atau Company Limited Basis dalam bahasa Inggris. Pengertian perseroan terbatas terdiri dari dua kata, yaitu kata pertama perseroan dan kata terbatas. Kata perseroan sendiri terdiri dari merujuk pada kata model PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk pada kata pemegang nilai nominal sebuah saham. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Adapun pengertian perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas ialah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang dan peraturan lainnya. Materi kedua ialah dasar hukum PT. Dasar hukum pendirian dan operasional perseroan terbatas sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ini mengatur mengenai pendirian, kepemilikan, pengurusan, dan pembubaran PT sendiri. Selain itu, PT juga harus mematuhi peraturan yang ditetapkan yang terkait seperti peraturan pemerintah dan peraturan daerah yang berlaku. Selanjutnya syarat pendirian PT. Yang pertama, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 serta beberapa sumber lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendiri PT harus didirikan oleh minimal 2 orang atau berupa individu atau badan hukum. Nah, yang kedua, nama perusahaan. Nama PT tidak boleh lebih dari 3 suku kata dan tidak mengandung kata atau istilah asing untuk PT lokal atau PMDN. Selanjutnya nomor 3, susunan pemegangan saham. Yang pemegang saham yang ada wajib mengambil bagian atas saham perusahaan. Yang keempat, akta pendirian. Pendirian PT harus dibuat dalam bentuk akta notaris yang memuat informasi mengenai nama PT, tujuan, modal dasar, susunan pengurus, serta akta notaris harus disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Yang kelima, modal dasar. Menetapkan nilai modal dasar dan modal setor dengan nilai modal setor minimal 25% dari modal dasar untuk PT kecil, lebih dari 50 juta untuk PT menengah, lebih dari 500 juta dan lebih dari 10 M untuk PT besar. Yang keenam, pengurus. Pengurus minimal terdiri dari 1 komisaris dan 1 direktur. Selanjutnya nomor 7, pemegang saham. Pemegang saham harus warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia. Dan yang ke-8, pengesahan. Setelah memenuhi semua persyaratan, PT harus mengajukan permohonan pengesahan badan hukum ke Kementerian Hukum dan HAM.
merupakan forum tertinggi dari perseroan yang bertujuan untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan investasi pada pemegang saham dan kebijakan operasional perseroan. Organ perseroan dalam rapat pemegang saham diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang mengatur tentang perseroan terbatas, termasuk mengenai RUPS dan peran organ perseroan lainnya. RUPS tahunan biasanya diadakan dalam waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. RUPS memiliki beberapa peran penting, yaitu yang pertama, menerapkan kebijakan umum perseroan, yang kedua, menetapkan anggaran perseroan, yang ketiga, menetapkan perubahan dalam struktur perseroan, yang kelima, menetapkan perubahan dalam anggaran dasar perseroan, dan yang direksi atau komisaris, yang kedua, menyetujui laporan tahunan dan mengesahkan perhitungan tahunan, yang ketiga, mengangkat direksi dan komisaris, yang keempat, menambah atau mengurangi modal, yang kelima, memutuskan penggabungan, peleburan, pengambil alihan, dan pembubaran PT. Dan yang terakhir, mengalihkan atau menjaminkan seluruh atau sebagian besar kekayaan atau aset perusahaan. Nah, organ PT yang kedua ada di direksi perseroan. Direksi perseroan itu yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan yang sesuai dan bermaksud untuk menunjukkan tujuan ke perusahaan. Mereka menjalankan pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan dan mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengendalian. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 mengenai direksi dan komisaris diatur dalam pasal 79 sampai 101. Direksi biasanya terdiri dari beberapa orang yang dipilih oleh RUPS, maka jabatan direksi biasanya selama 3 sampai 5 tahun. Oke, selanjutnya adalah Dewan Komisaris. Apa sih Dewan Komisaris itu? Bagaimana sih tanggung jawabnya? Dan apa sih tugas-tugas Dewan Komisaris? Nah, di sini saya akan menjelaskan Dewan Komisaris itu adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Dewan Komisaris ini memiliki tugas fiduciary untuk bertindak demi kepentingan perusahaan dan menghindari semua bentuk-benturan kepentingan pribadi. Nah, pada pasal 79 sampai 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 juga mengatur komisaris perseroan, di mana tata cara pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian komisaris diatur dalam anggaran dasar. Itu terdapat pada pasal 94. Kedua, komisaris wajib melaporkan kepada PT saham yang dimiliki bersangkutan. Terdapat pada pasal 99. PT yang bidang usahanya mengarahkan dana masyarakat wajib mempunyai paling sedikit 2 komisaris yang terdapat pada pasal 94 ayat 2. Nah, berikut beberapa tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Yang pertama itu mengawasi direksi dalam menjalankan kegiatan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi. Yang kedua, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana jangka panjang perusahaan atau disebut juga RJPP dan rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP. Yang ketiga itu adalah mengawasi dan mengevaluasi kinerja direksi. Yang keempat, mengkaji sistem manajemen. Yang kelima, memantau efektivitas penerapan global corporate di perkembangan kegiatan perusahaan dan segera melaporkannya kepada RUPS disertai dengan saran langkah perbaikan kesalahan pengurus. Jika kerugian terjadi karena kelalaian atau kesengajaan pengurus, maka seperti melakukan investasi yang tidak menguntungkan atau menggelapkan dana perusahaan, maka pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Yang kedua itu kejadian di luar kendali. Jika kerugian terjadi karena kejadian di luar kendali tadi, maka seperti bencana alam atau perubahan kebijakan pemerintah, maka tanggung jawab PT bisa jadi lebih terbatas. Jenis kerugian. Kerugian langsung
itu merupakan kerugian dialami PT secara langsung, seperti merupakan kerusakan aset atau hilangnya pendapatan. Kerugian tidak langsung, kerugian itu adalah kerugian yang dialami PT secara tidak langsung, seperti hilangnya reputasi atau peluang bisnis. Perkenalkan, nama saya Siti Naira dan rekan-rekan saya. Saya Aureliana Salsa. Saya Andrea Romalana. Kami dari kelompok 4 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang berjudul Badan Usaha Non-Badan Hukum. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasi ini dengan bagian pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Badan Usaha Non-Badan Hukum adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada jenis-jenis badan usaha yang tidak memiliki status hukum yang terpisah dari pemiliknya. Dengan kata lain, badan usaha ini tidak dianggap sebagai entitas hukum yang terpisah dari pemiliknya. Badan usaha non-hukum umumnya memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang terkait langsung dengan pemiliknya. Badan usaha non-hukum meliputi CV dan firma. CV adalah jenis kemitraan di mana satu atau lebih mitra bertanggung jawab secara tidak terbatas. Sedangkan yang lainnya bertanggung jawab terbatas. Sedangkan firma adalah kemitraan di mana semua mitra bertanggung jawab secara tidak terbatas. Kedua jenis badan usaha ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. 1. CV. CV adalah jenis badan usaha yang merupakan bentuk kemitraan di mana setidaknya terdapat dua jenis mitra, yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Mitra aktif bertanggung jawab secara tidak terbatas atas utang dan kewajiban perusahaan. Sementara itu, mitra pasif hanya bertanggung jawab sebesar kontribusi modalnya. Firma adalah jenis badan usaha yang juga merupakan bentuk kemitraan di mana semua mitra bertanggung jawab secara tidak terbatas atas utang dan kewajiban perusahaan. Tidak seperti CV di mana terdapat perbedaan tanggung jawab antara mitra aktif dan pasif. Semua mitra dalam firma memiliki tanggung jawab yang sama. Firma umumnya digunakan dalam bisnis yang lebih besar, di mana semua mitra ingin memiliki kendali yang sama atas operasi dan keputusan perusahaan. Firma juga diatur dalam perjanjian kemitraan yang biasanya dikenal sebagai perjanjian kemitraan atau perjanjian firma atau komunitas Penobscot, dan firma di Indonesia didasarkan pada berbagai peraturan hukum yang terkait dengan pendirian dan operasional badan usaha. Berikut adalah beberapa sumber hukum yang relevan. 1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 19, 20, dan 21 KUHD mengatur secara peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 17 tahun 2018. Peraturan ini mengatur pendaftaran tentang persekutuan komunitas, persekutuan firma, dan persekutuan perdata termasuk CV. Para pihak CV dan firma. Para pihak yang terlibat dalam CV dan firma adalah orang-orang yang memiliki tujuan komersial dan bekerja sama untuk menjalankan usaha. Dalam CV terdapat sekutu aktif dan pasif yang memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Sekutu aktif mempunyai kewajiban untuk mengelola dana dan mengurus usaha, sedangkan sekutu pasif hanya memiliki kewajiban untuk menanam modal. Dalam firma, setiap sekutunya berhak bertindak atas nama bersama dan terkait dengan setiap perbuatan atau perjanjian yang dilakukan sekutu lain. Selanjutnya, tanggung jawab terhadap kerugian dalam CV, komanditer, Penobscot, dan firma berbeda tergantung pada struktur hukum dan jenis perusahaan yang dimaksud. Firma bertanggung jawab secara pribadi dan tak terbatas terhadap utang dan kewajiban perusahaan. Jika terjadi kerugian dalam firma, setiap mitra akan bertanggung jawab secara proporsional sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Ini berarti setiap mitra mungkin harus menanggung sebagian dari kerugian tersebut. Persyaratan pengesahan. Persyaratan pengesahan untuk CV dan firma bisa berbeda tergantung pada yurisdiksi hukum di mana perusahaan
Persyaratan pengesahan CV yang pertama itu perjanjian perusahaan atau akta pendirian. CV harus didirikan melalui perjanjian tertulis yang dikenal sebagai akta pendirian atau perjanjian kemitraan. Dokumen ini harus memuat informasi mengenai nama dan alamat para mitra, tujuan perusahaan, kontribusi modal masing-masing mitra, pembagian keuntungan dan kerugian, serta peraturan internal lainnya. Yang kedua, pengesahan notaris. Biasanya perjanjian pendiri CV harus disahkan oleh seorang notaris yang berwenang di yurisdiksi di mana perusahaan tersebut akan beroperasi. Notaris akan memastikan bahwa dokumen tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku dan mengesahkan tanda tangan para pihak yang terlibat. Yang ketiga, pendaftaran perusahaan. Setelah perjanjian pendiri disahkan, CV biasanya harus didaftarkan di kantor pemerintah setempat atau badan hukum yang berwenang. Proses pendaftaran akan membutuhkan pengisian formulir dan pembayaran biaya pendaftaran yang